Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Tari, Mbak Umi? Malam ini kita belajar hanya 2 jam ya, karena nanti saya ada tugas untuk menyelesaikannya, makanya saya hutang 1 jam dulu untuk penyelesaian tugas saya. Nah, di sini kita belajar tentang modul integral atau integral. Ada kan? Di modulnya ada ya, untuk materi integral ya. Gimana Mas Ari, Mbak Umi? Ada untuk materi integral? Sudah download materinya ya? Ya, coba dilihat untuk modulnya untuk bab integral. Nah, di sini untuk menentukan integral ini adalah kebalikan dari turunan atau inverse dari turunan. Ya, ini integral. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya, gambar kubah. Nah, untuk menentukan bagaimana cara mencari luas atau volume dari kubah itu kita bisa menggunakan aturannya, yang menggunakan integral. Nah, ini. Nah, tadi untuk menentukan volume atau luas dari sebuah benda yang berbentuk parabola atau apa, atau bentuk kubah dan sebagainya, ini bisa menggunakan integral. Yang kita bahas pertama yaitu adalah tentang integral tak tentu. Nah, pengertian integral tak tentu di sini. Sebentar. Untuk mengerti pengertian integral itu adalah integral merupakan anti turunan sehingga terdapat fungsi f(x) yang kontinu pada interval a b diperoleh d f(x) per dx sama dengan absen f absen x sama dengan f(x) anti turunan. Atau bahasa CKE, bahasa mudahnya itu adalah integral adalah inverse dari turunan. Itu cara pendeknya. Dari fungsi f(x) adalah fungsi yang turunnya adalah f absen x ditulis f(x) dx. Nah, secara umum dapat ditulis integral f(x) dx sama dengan integral fungsi f(x) dx sama dengan fungsi f(x) plus c. Dimana keterangannya di sini kita bisa sebut f(x) dx ini dibaca dengan integral fungsi absen x terhadap x. Kalau f(x) disebut dengan hasil integral atau disebut dengan integral. Kalau f(x) secara jelas disebut fungsi asal. Nah, ini. Ya, yang perlu diperhatikan dalam integral itu adalah rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya integral C cukup tata ini ya. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Gimana, Mas Ari?
Sudah dicek ada untuk materi integralnya. Ya. Nah, coba perhatikan dari tabel berikut ini. Nah, di sini kita mempunyai fungsi asal. Fx ini kan fungsi asal. Kalau fungsi turunannya ini. Nah, maka kalau x kuadrat plus 3x, maka kalau diturunkan jadi 2x plus 3. Kalau ada x kuadrat plus 3x plus 2 juga sama. Ini turunannya adalah 2x plus 3. Nah, kalau ada x kuadrat plus 3x min 6 sama, yaitu 2x plus 3. Kalau ada 2x kuadrat plus 3x plus akar x kuadrat, maka turunannya menjadi 2x plus 3. Waalaikumsalam Mbak Lili. Nah, maka kita bisa simpulkan kalau ada x plus x kuadrat plus 3x plus c ini juga sama dengan 2x plus 3. Karena turunannya di sini adalah kalau diturunkan itu untuk konstantanya itu hilang. Nah, ini pengertiannya. Maka kita harus tahu dulu. Berarti kalau ada integral dari 2x plus 3, maka kita bisa memperoleh ini x kuadrat plus 3x plus c. Nah, plus c seperti ini. Jadi seperti ini. Konstanta. Karena konstantanya tidak diketahui, entah itu 2, entah itu min 6, atau min 3, atau min 1, 0, dan sebagainya. Maka kita plus c, karena c adalah konstanta. Nah, ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini dalam integral fungsi aljabar rumusnya ini ya. Perlu kalian perhatikan. Coba yang pertama, integral k dx itu sama dengan kx plus c. Contohnya seperti ini. Coba sebentar ya, ini baru saya pindah ke whiteboardnya ya. Waalaikumsalam Mbak Nila. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan nilai integral berikut dari nilai integral 4x dx. Ya.
Untuk menentukan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari pengertian ini. Nah, coba perhatikan ini. Nah, rumus KDX sama dengan KX plus C. X pangkat N dx sama dengan N X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Dengan syarat bila N tidak sama dengan min 1. Yang nomor 3, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 kali X N plus 1 plus C, dengan N tidak boleh sama dengan 1. Integral Fx plus atau minus Gx dx sama dengan integral Fx dx plus minus integral Gx dx. Nah, yang terakhir A Fx dx sama dengan A kali integral Fx dx, di mana A sama dengan konstanta sembarang. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Karena ini 4 X dx, maka kita pakai yang ini. 4 pangkat X pangkat N dx sama dengan A X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Karena N pangkatnya sama dengan tidak sama dengan min 1. Nah, kita pakai rumus yang itu. Berarti kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus yang ini ya. 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, maka kita bisa peroleh di sini integralnya bagaimana? Nah, maka kita bisa peroleh integralnya di mana ini? Nah, kenapa kau pakai ini, Pak? Karena ini adalah pangkatnya 4X pangkat 1. Nah, kalau tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Maka kita pakai rumus X pangkat N-nya ini. Maka ada 1 per N plus 1 kali X. Kita pakai rumus ini, maka kita bisa menjawab 1 per N-nya berapa? Karena di sini A-nya sama dengan 4, maka kita bisa pakai 4 per N-nya berapa? N-nya sama dengan 1. 1 plus 1. Begitu. 1 plus 1 kali ya, kali X-nya berapa? Di situ. X-nya berapa? Tetap X pangkat N-nya berapa? Pangkat N-nya pangkat 1 plus 1 plus C. Nah, maka kita bisa peroleh di sini sama dengan 4 per 2, karena 4 per 1 tambah 1 berapa? 2 kali X pangkat 1 tambah 1 kan 2, pangkat 2 plus C. Maka kita peroleh di sini hasilnya 4 per 2 berapa? 4 per 2 berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali X kuadrat, jadi 2X kuadrat plus C. Ya, betul Mas Hari. Maka hasilnya adalah 2X kuadrat plus C.
Maka penyelesaiannya menjadi 2x kuadrat plus c. Ini sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gimana? Contoh lagi? Oke. Tentukan nilai dari 3x dx. Nah, maka kita bisa kita menjawab karena bentuknya kan sama ya. Bentuknya kan sama seperti ini. 4x dx ini 3x dx, maka kita pakai rumus juga sama. Pakai rumus yang sebelah ini. Nah, pakai rumus yang ini. Maka di sini kita pakai rumus 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Oke. Nah, maka kita bisa peroleh di sini, langsung kita jawab, maka integral dari 3x dx itu sama dengan, kita bisa menjawab di sini kita pakai berarti 3 per, maaf, karena di sini kita pakai rumus 1 per n, berarti 3 per n nya pangkat berapa? 1 plus 1 ya, kali x nya tetap, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah pangkat n nya berapa? 1 plus 1 plus c. Maka kita bisa memperoleh di sini rumusnya menjadi 3 per 2 kali x pangkat 2 plus c. Maka hasilnya sama dengan 3 per 2 kali x jadi 3 per 2x kuadrat plus c. Ini hasilnya. Maka hasilnya adalah 3 per 2x kuadrat c dari rumus ini, Pak. C itu konstanta. Tadi saya terangkan di sini. Nah, dilihat dari tabelnya ini. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini yang asalnya x kuadrat plus 3x kalau didiferensialkan atau diintegralkan menjadi 2x plus 3.
Nah, kalau 2x plus 3 turunan ini, maka asalnya dari 2x kuadrat plus 3x. Nah, kalau dilihat dari semuanya ini kan ada 2x kuadrat 3x plus 2 sama semua kan, turunannya menjadi 2x plus 3. Nah, ini. Nah, karena ini bentuknya C, ini kan konstanta ini yang nilai tetap. Kita tidak tahu, maka kita cari nilai pengganti konstanta, yaitu kita dengan sebut dengan C. Ini. Nah, maka rumus-rumusnya seperti ini. Nah, maka rumusnya C ini ikutnya dari rumusnya. Gimana Mbak Umi? Hasilnya sama dengan 3 per 2x kuadrat plus C. Tak kasih contoh yang paling mudah. Untuk yang nomor 1 ini kan bentuknya adalah k dx sama dengan kx plus c, maka contohnya seperti ini. Ini mudah contohnya. Kasih contohnya, nilai integral dari empat dx. Kita jawab langsung ini aja. Jadi kalau ada 4 dx itu jawabannya seperti ini. Karena rumusnya adalah 4 dx sama dengan x plus c. Nah, maka jawabannya adalah x plus c. Maka jawabannya adalah 4x plus c. Ini asalnya. Pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Rumusnya adalah kita pakai rumus yaitu integral kalau kita balik dari turunan itu kan asalnya dari 4x plus, misalkan ya, contohnya kita mau balik, misalkan kita balik dari sebuah turunan itu kan, misalkan kalau ada turunan dari x pangkat 4 plus 1. Nah, maka turunannya itu sama dengan turunannya berarti ada x pangkat 4x pangkat 3. Karena apa? Rumusnya adalah n kali x pangkat n min 1. Itu untuk turunan.
Misalkan ada turunan 4x plus C, maka kan turunannya menjadi 4 plus C. Karena kalau kita turunkan, nah kalau kita turunkan 4x ini dari ini, kalau kita turunkan 4x plus C plus 2, ini menjadi turunannya karena N pangkat X pangkat N min 1, karena ini satu ke 0, berarti 4, tinggal 4. C nya hilang. Ini dari, kalau kita lihat dari turunannya. Nah, karena ini anti turunan, maka yang dari 4, angka 4 jadi 4x plus C gitu. Karena kan integral itu anti turunan atau inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan. Berarti turunannya asalnya itu adalah 4x plus C ini. Menjadi integral 4 dx, berarti integral jadi 4x plus C. Gimana? Ada salah paham atau belum? Gimana? Masih bingung atau gimana? Memang integral itu agak sulit ya. Yang ini paham. Oke. Nah, sekarang coba kalau yang ini gimana? Misalkan ada nilai dari integral x kuadrat dx. Ini gimana? Gimana Mbak Umi? Kalau ada nilai dari x kuadrat dx, nilai dari integral x kuadrat dx.
Gimana hasilnya kalau ketemu nilai dari integral x kuadrat dx? Gimana Mbak Umi? Gimana Mbak Lili, Mas Ari, Mbak Nila? Kalau ada nilai dari integral x kuadrat dx, caranya sama, kita pakai rumus ini. Bisa. Nah, pakai rumus yang x pangkat n ini depannya rumusnya ada a-nya ya, karena ini adalah ax ini, maaf ini salah menggunakan rumus. Kalau ini kita bisa pakai rumus yang ini, maka kita pakai rumus yaitu menjadi 1 per berapa? Di sini 1 per n-nya berapa? N-nya kan 2, berarti 2 plus 1 kali x n plus 1 kan? N plus 1, n-nya berapa? N-nya 2, berarti 2 plus 1 kali c plus c. Nah, maka kita peroleh sama dengan 1/3 kali x pangkat 3 plus c. Nah, maka hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 per c. Gini hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 plus 1 kali x kuadrat plus 1 plus c. Nah, ini dari rumus ini kita turunkan menjadi yang atas ini. Dari rumus yang awal ini kita bisa turunkan menjadi rumus yang ini. Nah, berarti ada 1/2 plus 1 kali x2 plus 1 plus c. Ini menjadi x kuadrat dx. Nah, misalkan kalau ada sepertiga, kalau kita turunkan plus c, ini kan menjadi x pangkat 2 gitu. Kita tinggal balik aja. Gimana, ada pertanyaan lagi sampai sini? Sudah paham? Sampai sini? Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, dicoba dulu untuk menyelesaikan soal-soal ini ya.
Coba dicoba dulu 3 aja. Yaitu ada tentukan nilai dari integral 3 dx. Yang B integral dari x pangkat 3 dx. Yang nomor 3 6 x pangkat 3 dx. Coba hasilnya itu ketemunya berapa? Yang mau mencoba silahkan dicoba. Gimana Mbak Lili, Mbak Nila, Mbak Jayanti, Mbak Umi? Yang mau mencoba silahkan. Siapa yang mau mencoba?
Gimana Mbak Lili, Mbak Nila, Mbak Umi, Mbak Jayanti? Memang integral ini agak sulit ya. Nah, karena kita harus membalikkan dari bentuk dari turunan. Nah, ini. Maka kita harus mencari sebelum diturunkan ini. Nah, untuk soal ini untuk soal yang pertama ya Mbak Lili. Untuk yang soal yang pertama ini pakai rumus yang mana? Nah, untuk soal yang pertama ini kita bisa pakai rumus 3dx, maka kita pakai rumus yang mana? Rumusnya apa? Yang penting kalian bisa menentukan rumusnya dulu. Rumusnya apa? Nah, rumusnya sama dengan pakai ini. Rumusnya sama dengan ADX ya. ADX atau KDX sama dengan AX plus C. Nah, ini untuk nomor 1. Rumusnya pakai itu. Yang nomor 2, maka rumusnya pakai yang mana? Rumusnya pakai yang AX kita pakai rumus ini, X pangkat N ya. X pangkat N per dx ini, maka kita pakai rumus ini, X pangkat N dx ya sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ini untuk itu mudah Mbak Lili, itu hanya kemarin itu limit ya. Nah, untuk nilai itu limit. Nah, kalau limit, nah ini limit turunan langsung integral ini jadi satu, karena limit itu kan mencari nilai ya belum diketahui. Nah, kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu adalah kebalikan dari limit, itu aja. Yang penting berlatih aja Mbak Lili. Nah, ini sudah saya kasih rumusnya, tinggal dimasukkan saja. Hati-hati aja, enggak usah mewek Mbak. Nah, mudah kok. Berarti untuk yang C ini rumusnya pakai sama ya. Kita masih pakai yang sama. Nah, pakai rumus integral AX pangkat N
sama dengan dx ya, dx sama dengan A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ini rumusnya sudah. Tenang Mbak Tini, tenang Mbak Lili ya. Untuk tahun 2017 kelihatannya ini ada moratorium UN, jadi nanti tidak ada UN tapi mungkin diganti dengan istilah yang lain. Itu tenang aja Mbak Umi, Mbak Lili, Mbak Nila, Mbak Jayanti, karena ini baru dibahas di pemerintahan tentang moratorium UN. Nanti tidak tahu untuk kelulusannya itu harus membuat apa atau karya apa, atau mungkin hanya perlu tes sekolah dan sebagainya, nggak tahu itu. Untuk infonya sampai sini belum jelas. Gimana Mbak Lili, Mbak Nila, Mbak Umi, Mbak Jayanti? Itu yang nomor 1 itu mudah ya. Nomor 1 gimana Mbak Umi? Sudah ketemu? Mbak Nila? Enggak Mbak Umi. Lebih mudah pastinya. Coba di sini untuk yang nomor 1 maka kita bisa menjawab bagaimana? Nomor 1 kita bisa menjawab bagaimana di sini? Maka integralnya sama dengan integral dari 3dx itu sama dengan, ayo, 3dx sama dengan gimana? 3dx sama dengan jangan 3x saja Mbak, 3x plus c, harus ada c nya, harus sampai dengan c Mbak Umi. Nah, 3x plus c, betul. Yang B Mbak Umi gimana yang B? Yang B ketemunya berapa Mbak Umi? Oke.
Nah, gini Mbak Umi. Nah, maka kita bisa peroleh selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu di sini. Maka kita bisa selesaikan integral dari integral dari X pangkat 3 dx itu kita bisa peroleh sama dengan sama dengan, karena X nya pangkat 3 dan A nya sama 1, di 1 per 3 plus 1 kali X pangkat, dimasukkan semua, X pangkat, X nya pangkat berapa di sini, N nya berapa, 3, berarti 3 plus 1 ya, plus C. Maka kita bisa peroleh di sini menjadi integralnya sama dengan sama dengan 1/4 kali X pangkat 4 plus C. Gini. Nah, karena di sini kita lihat di sini ada 1/4 kali X pangkat 4. X ini kalau mau dikalikan kan menjadi 1/4 X ya. 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi X pangkat 4 plus C. Nah, berarti di sini sudah selesai 1/4 X pangkat 4 plus C. Sudah tahu kesalahannya Mbak Umi di mana? Sudah tahu kesalahannya Mbak Umi? Ya, coba yang C. Rumusnya sudah saya kasihkan. Coba yang C. Ini. Gimana Mbak Lili, Mbak Nila, Mbak Jayanti? Masih bingung kah atau gimana?
Nggak usah sepandang Mbak Lili, dicoba aja, tinggal dimasukkan ini 6, ini A, 3 ini N. Nah, tinggal dimasukkan saja. Berarti kalau 6 itu A, tinggal ngopi dulu Mbak Lili biar genter lagi. Ya, capek ya Mas Mbak Lili ya, sudah ngantuk ya, seharian kerja, terus waktunya istirahat kita belajar. Tapi nggak apa-apa, belajar walaupun awalnya susah, insya Allah nanti akhirnya akan mudah gitu. Tetap harus semangat, karena nanti kira-kira bulan 4 atau bulan 5 itu kan sudah mulai ujian ya. Nah, tetap semangat aja, nanti saya kasih trik-trik untuk mengerjakan soal yang mudah itu ada. Ya, sama, kalau ngantuk semuanya sama ya. Iya, iya betul Mbak Umi, tinggal dioperasikan aja. Oke Mbak Lili, nanti kalau materinya sudah selesai kita langsung latihan UN. Ini materinya saya ringkas sedikit ringkas saja. Kita langsung nanti fokus ke latihan soal. Tapi latihan soal UN itu bukan saya terangkan seperti ini. Nanti kalian itu harus mengerjakan dulu, nanti kita cross check kebenarannya itu. Tapi sebelumnya saya terangkan dulu bentuknya, caranya, dan juga nanti kita akan cross check kebenarannya hasilnya gitu aja. Nah, coba Mbak Umi, untuk pangkatnya itu kan ada X ya, berarti ada 6/4 kali X pangkat berapa? 4 plus C, kan seperti itu Mbak Umi. Yang dioperasikan kan ini ya, coba perhatikan dulu. Untuk yang lainnya bisa diperhatikan, maka integralnya itu kan sama dengan 6 X pangkat 3, tinggal dilihat posisinya ya, posisinya. Nah, N posisinya di mana, A posisinya di mana. Nah, itu. Sebentar. Nah, ini A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya di sini adalah A itu ini. A itu yang di depan variabel X, ini A. Berarti di sini kita A-nya sama dengan 6. Nah, dibagi N. N-nya itu apa? Oh, N-nya tuh X pangkat N. Berarti N-nya itu di atas. Berarti 3. Nah, plus 1. Rumusnya kan apa? 1 ditambah 1. Oh, dikali berapa? X. X-nya tetap. Pangkat N plus 1. Pangkatnya tadi berapa? Pangkatnya tadi? Nah, ini pangkatnya kan 3. Oh, terus 3 ditambah 1. Pangkat C.
kali C ya, plus C. Plus C. Apakah sudah betul ini? Nah, cross check dulu. Oh, 6x kuadrat 3 dx sama dengan A-nya berapa? A-nya 6 sini dibagi N. N itu apa? N itu pangkat. Angkatnya berapa? 3. Oh, 3 ditambah 1 karena N plus 1 dari rumusnya kali X pangkat N, berarti kali X pangkat N-nya berapa? 3 ditambah 1. Oh, ini plus C gitu. Nah, kalau sudah sini tinggal dioperasikan. Nah, jadi kita tinggal selesaikan kalau sudah sesuai. Nah, maka kita bisa selesaikan menjadi sama dengan berapa di sini? 6/4. Nah, karena 3 tambah 1 berapa? 4 kali X pangkat 4. Tinggal dijumlahkan aja. Ditambah C. Oh, tambah C. Sini kita bisa melihat hasilnya langsung 6/4. Oh, bisa dibagi berapa ya? 6/4 ya. Oh, dibagi 2 berarti 3/2 X pangkat 4. Karena X pangkat apa tadi? Tinggal X pangkat 4 plus C. Ini hasilnya. Oh, 3/2 X pangkat 4 plus C. Dari situ ternyata ya. Oh, 3/2 X pangkat 4 plus C. Atau kalau nggak mau disederhanakan ditulis aja 6/4, itu juga boleh. 6/4 X pangkat 4 plus C. Nah, itu aja. Nah, berarti tahu ya, sudah tahu ya. Oke, saya kasih contoh soal lagi. Nah, udah coba Mbak Umi ini soalnya. Ada 8x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Nah, ini rumusnya tidak saya hapus, tetap. Nggak susah Mbak Lili, dicoba aja. Tinggal ini tadi rumusnya masih tinggal saya ganti aja angkanya. Tinggal dimasukkan dalam rumus-rumusnya aja Mbak Lili, coba.
Ya, betul Mbak Lili. Untuk yang nomor satu betul 5x plus C. Bisa kan? Mudah kan Mbak Lili? Betul kan? Berarti hasilnya adalah 5x plus C. Bagus Mbak Lili. Jangan menyerah Mbak Lili. Tetap semangat. Itu betul ya. Berarti nomor satu ketemunya sama dengan 5x plus C. Betul. Betul Mbak Lili. Jadi ada 5DE itu sama dengan 5x plus C 100. Sekarang yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Oke, Mbak Umi. Yang C ketemu berapa, Mbak Umi? Yuk, yang C ketemu berapa, Pak? Mbak Umi. Ya, itu betul. Tinggal dijumlah saja, Mbak Umi. Ya, bagus itu Mbak Umi. Jadi 8 per 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 plus C. Betul, bagus. Ya, bagus Mbak Lili. Tinggal dimasukkan dalam operasinya yang ada plus dan dijumlahkan. Yang ada plusnya dijumlahkan yang mempunyai bentuk yang sama. Berarti yang bisa dioperasikan adalah 4 dan 1. Nah, itu tinggal dijumlahkan. Ayo Mbak Umi, kok hilang ya? 3 plus satunya kemana Mbak Umi? Berarti ketemunya 1/5 pangkat X pangkat 5 plus C. Ya, bagus Mbak Lili. Betul. Hmm. Mbak Lili itu bagus Mbak Lili. Ternyata bisa Mbak Lili ya. Mudah kan Mbak Lili? Hmm. Jadi ini ketemu sama dengan integral 4x kuadrat. Nah, dx. dx. Nah, itu menjadi sama dengan 1/x/4 ya ini. X pangkat 4 bukan 4 pangkat 2 ya. X pangkat 4, maaf. Ini N aja. Rumusnya jangan pangkat 2 ya, ini N ya. N. Nah, maka ketemunya sama dengan 4 plus 1 ya kali, iya betul Mbak Lili, kali X pangkat
4 plus 1 plus C. Nah, maka ketemunya sama dengan 1/5 plus kali X pangkat 5. Nah, X pangkat 5 plus C. Maka ketemunya sama dengan 1/5 X pangkat 5 plus C. Nah, betul Mbak Lili. Nah, bagus. Yang nomor 3 coba Mbak Lili. Ayo Mbak Umi, tadi gimana Mbak Umi? Yang 3 plus 1-nya hilang kemana? Ayo Mbak Lili, yang nomor C. Betul Mbak Lili. Sudah itu. Jadi 8 berarti berapa? Coba saya cari. Mana tadi jawabannya Mbak Umi ya? Bukan begitu Mbak Umi. X-nya jangan dihilangkan Mbak Umi, masih ada. Karena ini akan ketemu A-nya itu berapa? 8 per. Ayo, Mbak Lili gimana Mbak Lili? Coba dikoreksi lagi Mbak Umi. Lihat contohnya yang tadi. Ditulis tidak tadi Mbak Umi? Ya, tinggal dijumlahkan Mbak Lili. Hasilnya berapa Mbak Lili? Betul, seperti itu. Coba Mbak Umi dilihat lagi untuk contohnya yang tadi ya. Yuk, Mbak Lili. Nah, bagus. Sekarang tinggal dibagi aja Mbak Lili. 8/4 itu berapa ketemunya? 8/4 itu berapa? Atau 8 dibagi 4 itu berapa hasilnya? Kenapa nggak dibagi 4 aja sekalian Mbak? Kenapa harus dibagi 2? Kan masih bisa dibagi 2 lagi. Dibagi 4 langsung aja Mbak Lili.
Ya, bagus Mbak Lili. Berarti ada ketemu dari perasaan ini ya Mbak Umi. Perhatikan Mbak Umi. Di sini ada 8 X pangkat 3 dx itu sama dengan 8 per 3 ditambah 1 kali X pangkat 4 ditambah 1 plus C. Ya, sampai sini. Maka kita bisa peroleh integralnya sama dengan, langsung aja nggak usah tulis lagi, sama dengan 8 per 4 kali X, oh maaf ini bukan 4 ya, pangkat 3 ya ini ya, pangkat 3 ya, betul Mbak Lili. Jadi ada X pangkat 4 karena 1 tambah 3, jadi pangkat 4 ditambah C. Nah, betul Mbak Lili. Maka kita peroleh di sini sama dengan bukan 3/4 ini ya, 8/4. Tuh, ngetiknya sudah salah terus ini. 8/4 ya. 8/4 ini berarti ketemunya berapa? 8/4. Tadi ketemunya 8 dibagi 4, 2. Berarti ada 2 kali X pangkat 4. Nanti 2X pangkat 4. Nah, 2X pangkat 4 plus, enggak ngantuk Mbak Lili, masih semangat ini. Ya sedikit lah boleh ngantuk ya. Plus C. Nah, ya udah ya, berarti ada 2X pangkat 4 plus C. Jadinya begini Mbak Umi, bukan 8 plus C, tapi 8/4 kali X pangkat 4 plus C. Mbak Lili sudah paham ya ini ya? Bisa dimengerti ya Mbak Lili ya? Mbak Nila, Mbak Umi, Mbak Jayanti, bisa dimengerti ya sampai sini ya? Gimana Mbak Umi? Silahkan tanya ke Mbak Lili nanti ya, kalau belum paham. Ya, silahkan nanti ditanyakan ke Mbak Lili bagaimana Mbak caranya. Enggak apa-apa Mbak Lili. Nak nanti juga akan ketemu hasilnya. Sedikit-sedikit aja. Saya menerangkan ini tidak yang sulit-sulit dulu, yang mudah-mudah dulu aja. Ini Mbak Lili sudah jago kelihatannya ini. Oke, kalau begitu perlu latihan di rumah? Perlu latihan atau tidak? Enggak juga Pak ya. Iya, saya mau berpesan kepada teman-teman untuk nilai tugas UTS dan sebagainya mohon segera dikumpulkan, karena dari pihak kami, saya ya, sudah disuruh mengumpulkan nilainya ke yayasan. Makanya saya tunggu untuk tugasnya itu kepada teman-teman yang merasa belum mengumpulkan, karena nanti akhir bulan harus sudah store. Ini tinggal 1 hari ya, karena mungkin tanggal ini tinggal 29, tanggal 30 nanti saya
tunggu tugasnya. Oke, untuk pertemuan malam ini saya kira cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, baik yang saya ngajar atau tidak, saya mohon maaf, dan saya doakan semoga semuanya bisa tetap semangat dalam belajar, mudah dalam belajar, dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Umi.